Rasanya kasus dugaan ijazah palsu ini tidak akan segera berakhir teman ya. Karena kalau kita melihat konstruksinya ini bisa panjang. Apalagi kalau nanti masuk di pengadilan. Karena mungkin teman ya, misalkan nanti di pengadilan itu ada putusan bersalah untuk Roy Suryo. Tentu Roy Suryo akan melakukan banding. Dan seterusnya begitu terus teman ya. Dan artinya apa? Ini kasus tidak akan selesai dalam waktu dekat, tetapi cukup panjang. Namun demikian, kalau kita melihat kemarin sudah ada gelar perkara di Polda Metro Jaya dan sudah ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, dan ternyata penunjukan ijazah itu hanya sekilas temannya, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, tapi hanya dipandang, dan tentunya ini tidak memuaskan bagi pihak Roy Suryo untuk membuktikan keaslian ijazah dari mantan Presiden Jokowi. Nah teman-teman, menarik untuk kita bahas. Saya Kang Aman, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Jokowi yang hari ini disoal. Walaupun pihak Polda Metro Jaya, pihak Bareskrim sudah mengatakan ijazah Jokowi identik, artinya asli. Namun demikian, pihak Roy Suryo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tentunya ingin menguji secara detail apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, karena posisinya sebagai tersangka. Tapi teman ya, anehnya kemarin pada waktu gelar perkara itu hanya ditunjukkan sekilas, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, sehingga teman ya, Roy Suryo tentu saja tidak bisa membuktikan secara detail apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah teman-teman, terkait hal ini ada juga pendapat dari pihak pengacara Roy Suryo untuk melakukan tes forensik independen teman ya. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari pengacara Roy Suryo. Kuasa hukum Pak Jokowi Widodo mengatakan bahwa ada emboss, ada watermark, ada listasan stempel. Ya itu kan selama ini yang mereka kemukakan. Itu kan versi mereka yang selama ini mereka ulang-ulangi. Tetapi secara pembuktian material terhadap pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan. Karena apa? Karena kalau kita mau menganalogikan pembuktian ijazah seperti pembuktian mata uang, seperti yang selama ini dikatakan oleh teman-teman dari kubu Pak Joko Widodo, pembuktian mata uang saya pastikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah. Maka cara membuktikan mata uang adalah Bank Indonesia harus menarik mata uang tersebut, kemudian harus melakukan 3D, yaitu dipegang, diraba, dan kemudian diterawang. Bagaimana kita memastikan ada emboss dan ada watermarknya kalau tidak pernah diraba dan tidak pernah diterawang? Hanya dengan melihat dari jarak yang sangat dekat, kan mata ini kan juga ada keterbatasannya. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, terkait dengan hari ini kami mohonkan supaya tersangka bisa mempunyai akses untuk melakukan uji laboratorium forensik independen. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi. Di dalam hukum acara pidana kita memang tidak diatur bahwa terhadap hasil laboratorium forensik milik penyidik yang saat ini ada di bawah Bareskrim Polri atau ada di bawah Polri, itu tidak bisa dimintakan pengujian independen karena memang tidak ada aturan hukumnya gitu ya. Tetapi perlu kami pastikan bahwa meskipun itu tidak diatur secara terang di dalam KUHP, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa tersangka itu mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang. Di pasal 65, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan ahli yang menguntungkan, ahli yang meringankan. Dalam konteks mengajukan ahli yang menguntungkan dan meringankan itu, maka hari ini secara resmi kami mengajukan permintaan agar dilakukan uji laboratorium forensik independen. Kenapa perlu dilakukan uji laboratorium forensik independen? Mohon maaf, ini perkara memang sederhana, perkaranya perkara ijazah. Beda dengan perkara pembunuhan. Tetapi ingat, ijazah ini adalah bukan ijazah sembarangan. Ijazah ini adalah milik mantan Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah Indonesia akan mencatat bahwa di tahun 2024 sampai kemudian tahun 2025 sampai tahun 2026
ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan. Ada seorang mantan presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilu yang legitimate dan sudah disahkan oleh negara, ijazahnya dipertanyakan. Tidak mungkin kalau ijazahnya sah, beliau bisa mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi karena ijazahnya dipertanyakan hari ini, maka tentu punya dampak konstitusional dan punya dampak demokrasi dan politik terhadap keberlangsungan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian politik dan kepastian bagi perjalanan demokrasi bangsa kita ke depan, maka perlakuan terhadap ijazah ini tidak bisa main-main. Ya, oleh karena itu kami meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan akses kepada ahli kami. Setidak-tidaknya hari ini kami mengajukan 2 lembaga laboratorium forensik independen seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi, yaitu dari Universitas Indonesia dan kemudian dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa kami mengajukan itu? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ini demi kekuatan pembuktian yang berimbang. Tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan satu kekuatan pembuktian yang berimbang. Kalau ini dilakukan secara independen oleh lembaga atau oleh laboratorium independen, maka terhadap misteri ijazah Pak Joko Widodo bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, kemungkinan saja begitu kita mendapatkan hasil dari laboratorium forensik independen akan ada indikasi-indikasi baru. Terhadap indikasi-indikasi baru dan terhadap fakta-fakta baru itu, meskipun sudah ada punya Polda Metro Jaya, tidak ada masalah. Semua akan diuji di dalam proses persidangan. Bukan berarti kami mengajukan laboratorium forensik independen untuk menegasikan dan untuk menghilangkan hasil laboratorium forensik dari Polda Metro Jaya, tidak. Biarkan saja, tetap itu seperti adanya. Hasil mereka adalah identik. Tetapi kami ingin mengajukan yang baru supaya kemudian ada perimbangan pada saat nanti dalam proses persidangan hakim bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu ya Mas Roy ya. Barangkali itu dari saya. Saya persilakan buat teman-teman yang lain. Nah, itu teman yang disampaikan oleh pengacara Pak Roy Suryo bahwa minta supaya dilakukan tes uji forensik independen atau laboratorium independen mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi biar ada perimbangan. Walaupun pihak Polda sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik artinya asli, namun pihak Roy Suryo ingin supaya ada perimbangan data yang lain. Jangan-jangan hasilnya berbeda. Nah, tentu saja ini hak daripada pihak yang menjadi tersangka, karena tersangka diberi keleluasaan untuk mengajukan saksi yang meringankan, diantaranya adalah bagaimana menguji kembali ijazah dari mantan Presiden Jokowi itu, apakah benar itu asli atau bukan asli. Karena bagaimanapun juga teman, mengenai ijazah ini sudah lama ya, sudah 10 tahun lebih kasus ini belum kelar-kelar. Dan itu tidak ditunjukkan di pengadilan selama ini. Nah karena itu, pihak Roy Suryo minta supaya ijazah itu ditunjukkan di pengadilan. Walaupun kemarin di Polda Metro Jaya sudah ditunjukkan, tetapi kan tidak boleh dipegang. Menurut pengacara dari Roy Suryo itu, untuk menguji ijazah itu asli atau palsu, paling tidak ada aturan Bank Indonesia, itu 3D ya, dipegang, diraba, dan diterawang. Tetapi itu tidak dilakukan di Polda Metro Jaya kemarin. Karena itu, pihak Roy Suryo ini mengajukan ada uji laboratorium forensik mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pihak Jokowi tentunya tidak perlu keberatan, kalau memang itu ijazah asli ya, monggo welcome. Siapapun boleh menguji, termasuk pihak Roy Suryo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, terkait hal ini teman ya, ini juga ada pandangan dari Roy Suryo mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi, di mana ada ijazah itu yang ditandatangani oleh Pak Sunardi. Kenapa kok bukan dekan yang lama, dekan Fakultas Kehutanan yang lama, tetapi Pak Sunardi? Nah teman, untuk lebih jelasnya ya, coba kita tonton video yang satu ini. Ijazah Pak Jokowi, oke. Tertulis dekan di dalam ijazah Pak Jokowi adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Padahal menurut Mas Roy ini ya, menurut laman ugm.ac.id. oke. Dekan pada tahun 5 November pada tahun 1985, ini 5 November 1985 adalah sempat laman ugm.ac.id menuliskan dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 70 sekian sampai dengan tahun 88 itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke, baik. Karena bahasa Inggrisnya belum dihapus. Belum diubah. Tapi lupa.
Oke, bahasa Indonesia sudah di Bahasa Indonesia tiba-tiba 13 tahun setelah Pak Profesor Dr. Ahmad Sumitro wafat, Iya. kalau nggak salah tahun 2009, ya, itu kemudian 13 tahun sudah itu diubah menjadi ralat, ya, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Pak Ahmad Sumitro itu pada tahun 70 sekian sampai dengan tahun 80 sekian sebelum ini, kemudian tiba-tiba ada Pak Nardi ini masuk nyempil di situ. Kemudian setelah itu ganti lagi dengan Pak Ahmad Sumitro lagi. Oke, saya tanya ke Mas Roy. Dari mana Mas Roy tahu, yakin bahwa Pak Ahmad Sumitro itu menjadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM sampai tahun 1988? 88. Dari laman UGM juga sebelumnya. Artinya begini, UGM ini saya Iya. konfirmasi ya. Ya. Saya tanya, koreksi kalau saya salah. Artinya UGM mengubah hal Betul. tersebut demi menyesuaikan dengan ijazah Ya, Pak Jokowi. Yang jelas UGM mengubah itu setelah ribut-ribut ijazah ini. Setelah ribut-ribut ijazah Iya, Pak Jokowi. Mas Saiman, Dan boleh itu saya di- berpendapat? dan Ini itu luar besar, biasa Mas. nih, kalau memang Dan betul itu ya. bukan hanya sekali loh. Kalimatnya Pak Roy Suryo ini lama-lama, Enggak, Mas. ini kan didengar oleh jutaan orang. Justru Ya, itu. bentar, makanya nanti saya Mas. beri kesempatan. Bukan hanya itu. Karena Satu kalau- lagi yang penting. Ini saya minta produser untuk kemudian Ya. menghubungi UGM. Satu Karena lagi yang penting. Ini menurut saya harus dikonfirmasi Dalam oleh UGM. repositori UGM pun kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa. Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mens rea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM itu melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. Repositori ya. Repositorinya diubah Ya, juga. itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan Termasuk- dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Yang jelas gini, UGM lupa bahwa ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro, dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Oke, ini- Jadi bahasa Inggrisnya masih sama. UGM tolong deh, agak pinter deh. Nah, itu teman ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo mengenai Dekan Fakultas Kehutanan. Ini juga berbeda teman ya. Jadi kalau kita lihat di ijazah Jokowi itu, yang tanda tangan adalah Pak Sunarji. Padahal teman ya, sebelumnya ada Pak Sumitro teman ya, yang sampai menjadi dekan itu tahun 1988. Dan kalau kita lihat di buku Pak Sumitro teman ya, itu ada biografi yang tertulis di situ memang Pak Sumitro itu sampai tahun 1988 itu masih menjadi dekan di Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi anehnya, kenapa di ijazah Jokowi itu kok tidak Pak Sumitro yang tanda tangan, tapi Pak Sunardi? Yang sampai hari ini teman belum ada klarifikasi oleh pihak UGM. Dan yang lebih kuat lagi, itu Roy Suryo sudah men-screenshot teman data UGM yang di situ memuat laman terkait Pak Sumitro menjadi dekan sampai tahun 1988. Dan ini cukup menarik teman, fakta atau data yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dan ini bukan main-main teman ya, karena Roy Suryo sudah pegang buktinya. Tinggal pihak UGM mengklarifikasi atau menyanggah atau melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.